Halo semuanya, selamat datang di channel pembelajaran matematika Sensa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Materi ini adalah materi matematika kelas 9 semester ganjil. Oke, jadi kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Tujuannya adalah yang pertama, agar siswa dapat mengidentifikasi sifat bilangan berpangkat. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi hitung bilangan berpangkat. Oke, bilangan berpangkat. Oke, selanjutnya kita perlu ketahui terlebih dahulu manfaat bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui manfaat dari bilangan berpangkat, kita lihat ilustrasi berikut ini. Yang pertama, berdasarkan ilmu astronomi diketahui bahwa massa bumi diperkirakan mencapai 5,880,0 sekian kilogram, angka yang sangat besar. Lalu yang kedua, volume matahari diperkirakan mencapai 1,330 dan seterusnya kilometer. Yang ketiga, massa molekul air diperkirakan 0,00 sekian gram. Oke, setelah kita membaca ketiga ilustrasi di atas, bagaimana cara kamu membaca atau memahami ketiga bilangan di atas? Tentunya kita semua mengalami kesulitan. Oke. Untuk mempermudah penulisan, ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat. 5,880 itu bisa ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 5,88 kali 10 pangkat 24. Itu. Jadi manfaat bilangan berpangkat adalah untuk mempermudah penulisan bilangan-bilangan yang besar. Oke, selanjutnya selanjutnya definisi bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Definisinya seperti ini. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N ditulis A pangkat N adalah perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor. Seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N kali. Misalnya 10 pangkat 3 maka menjadi 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000, atau 2 pangkat 4 maka menjadi 2 pangkat 4 maka menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, sehingga hasilnya adalah 16. Oke, selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada beberapa sifat. Yang pertama, A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Jadi jika ada sebuah bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka jika dikalikan maka hasilnya adalah bilangan pokok itu dengan pangkatnya dijumlahkan. Contoh, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4. Di sini kedua bilangan 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 4 bilangan pokoknya sama, yaitu 3. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 tambah 4 menjadi 3 pangkat 6. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, A pangkat N bagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat N kurang N. Jadi tadi di sifat yang pertama kali maka pangkatnya ditambahkan. Lalu di sifat yang kedua pembagian, maka hasilnya adalah bilangan pokok dengan pangkat dikurangkan. Contoh, 2 pangkat 7 bagi 2 pangkat 5 maka menjadi 2 pangkat 7 kurang 5 sama dengan 2 pangkat 2. Terusnya sifat yang ketiga, A pangkat N kali N, maka hasilnya adalah
A pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat M kali M. Jika ada sebuah bilangan dipangkatkan, kemudian jika ada sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Contoh 2 pangkat 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Jadi kedua bilangan yang ada di dalam kurung masing-masing dipangkatkan M. Contoh 2 kali 3 pangkat 3, maka menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Itu sifat yang keempat. Sifat yang kelima, A pangkat 0 sama dengan 1, 0 pangkat A sama dengan 0, dan 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Jadi setiap bilangan bulat A berpangkat 0 itu hasilnya 1. Apapun bilangan itu dipangkatkan 0 maka hasilnya sama dengan 1. 0 dipangkat sebarang bilangan bulat hasilnya tetap 0. Lalu 0 dipangkatkan 0 itu tidak terdefinisi. Contoh 3 pangkat 0 itu sama dengan 1, 0 pangkat 2 sama dengan 0, dan 0 pangkat 0 sama dengan tidak terdefinisi. Sifat yang keenam, A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P. Jadi sebuah bilangan bulat berpangkat bilangan negatif, maka bisa diubah menjadi 1 per A pangkat P. Contoh 3 pangkat min 5, maka menjadi 1 per 3 pangkat 5. 3 pangkat min 5 sama dengan 1 per 3 pangkat 5. Oke. Sifat yang ketujuh, min A pangkat P sama dengan A pangkat P, atau untuk P bilangan genap atau bilangan negatif jika berpangkat bilangan genap maka hasilnya adalah bilangan positif. Sebaliknya bilangan negatif berpangkat bilangan ganjil atau min A pangkat P dengan P bilangan ganjil maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jadi untuk bilangan negatif jika pangkatnya genap maka hasilnya positif, dan jika pangkatnya bilangan ganjil maka hasilnya adalah negatif. Contoh min 3 pangkat 2, karena min 3 bilangan negatif, 2 bilangan genap maka hasilnya sama dengan 9, positif. Min 2 pangkat 3, 3 bilangan ganjil maka hasilnya adalah min 8, negatif. Oke, hasilnya adalah bilangan negatif. Karena 3 bilangan ganjil maka hasilnya adalah bilangan negatif. Oke, kita lihat beberapa contoh soal. Oke, contoh yang pertama, bentuk sederhana dari 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3. Ini sifat yang pertama. Kita lihat alternatif solusinya seperti ini. 4 kali 2, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3, maka 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Ini sifat yang pertama ini. Penyelesaiannya menggunakan sifat yang pertama. Oke, yang kedua, bentuk sederhana dari bentuk pangkat 4 pangkat 4 bagi 2 pangkat 2. Oke, 4 pangkat 4 bagi 2 pangkat 2. Alternatif penyelesaiannya seperti ini. 4 pangkat 4 bagi 2 pangkat 2, karena bilangan pokoknya belum sama, yaitu 4 dan 2, maka harus di langkah pertama adalah disamakan terlebih dahulu bilangan pokoknya. 4 dirubah menjadi 2 pangkat 2 sehingga bilangan pokoknya sama, sehingga menjadi 2 pangkat 2 pangkat 4 bagi 2 pangkat 2. Oke, untuk 2 pangkat 2 pangkat 4 itu kita operasikan terlebih dahulu. Ini menggunakan sifat yang ketiga, 2 pangkat 2 pangkat 4 maka menjadi 2 pangkat 2 kali 4 bagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kali 4 menjadi 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 2. Ini bilangan pokoknya sudah sama, maka berdasarkan sifat yang kedua
pangkatnya dikurangkan, maka menjadi 2 pangkat 8 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 6. Oke, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, berdasarkan ilmu astronomi, jarak antara bumi dan matahari adalah 150 juta kilometer. Tuliskan jarak tersebut dalam bilangan berpangkat. Oke, alternatifnya seperti ini. 150 juta kilometer, maka menjadi 15 kali 10 pangkat 7. Karena nolnya ada 7, maka bisa ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 10 pangkat 7. Atau bisa juga kita tulis menjadi 1,5 kali 10 pangkat 8. Oke, 1,5 dikali 10 pangkat 8, pangkatnya bertambah karena bilangan di depannya itu 15 menjadi 1,5. Oke, jadi itu cara menulis bilangan berpangkat. Oke, selanjutnya contoh yang keempat. Berdasarkan ilmu astronomi, laba-laba yang umum ada di rumah memiliki berat sekitar 0,001 kg. Nyatakan berat tersebut dalam bentuk bilangan berpangkat. Oke, alternatifnya 0,001 itu bisa ditulis menjadi 1/10.000. Karena ada 4 angka di belakang koma, maka per 10.000-an. Oke, itu aturannya, aturan tulisan di sini seperti itu. 4 angka maka 10.000 per 10.000-an. 10.000 itu bisa ditulis menjadi 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 atau sama dengan 10 pangkat 4 berdasarkan sifat bilangan berpangkat yang ke-6. 10 pangkat 4 itu bisa ditulis 1/10 pangkat 4. Ya, seperti itu. Itu contoh yang keempat. Oke. Demikian materi tentang bilangan bulat pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.